Hanya saja jangan sampai koalisi besar ini menjadi koalisi jumbo. Ya. Karena koalisi jumbo itu, ya mohon maaf, Adinda Budiman, kalau masuk PDIP itu koalisi jumbo. Ini tentu akan menciptakan kerugian. PDIP juga akan menghadirkan kerugian. Misalnya. Jadi kayaknya nada-nadanya Golkar agak anti dengan bergabungnya PDIP menjadi koalisi besar ini. Bukan anti, tidak sama sekali tidak anti. Bagus juga, cuman dia akan sulit ketika menentukan siapa capresnya. Karena ada 3 di sini. Kalau koalisi jumbo itu ada 3 figur yang masuk tadi disampaikan oleh Pak Kodari. Tiga-tiganya 3 besar itu. Nah, dia gampang memilih, dia gampang menentukan, tapi susah memilihnya. Gitu. Kenapa? Karena 3-tiganya ini adalah memiliki suatu keputusan dari internal partai. Ya. Itu kira-kira. Nah, oleh karena itu maka ketika PDIP tidak masuk di koalisi besar, maka itu akan memudahkan. Kalau PDIP kan sudah jelas tanpa koalisi dia bisa memutuskan itu. PDIP jangan ikut-ikut ya, gitu. Kalau suatu ketika PDIP mengambil keputusan bahwa yang diajukan itu adalah Ganjar Mahfud atau Mahfud Ganjar di situ, itu bisa besar loh. Ganjar yang kemarin kena sedikit masalah kaitannya dengan bola itu, ini bisa utuh lagi loh kalau PDI sudah memutuskan. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid, mengeluarkan wacana baru. Apa itu? Koalisi besar versus koalisi jumbo. Baru ini. Apa itu artinya? Definisinya itu tentu kita tahu. Besar itu ya besar, jumbo itu berarti lebih besar lagi. Dalam konteks politik, konstelasi politik saat ini, Nurdin Halid mengatakan kalau politik besar, koalisi besar itu berarti isinya ada 5 partai. Golkar, Gerindra, P3, PKB, dan PAN. Nah, kalau koalisi jumbo itu artinya tambah PDIP, tambah besar lagi. Dalam sebuah diskusi yang beberapa waktu terjadi, Nurdin Halid mengatakan dan secara tersirat ya, memberikan gambaran bahwa koalisi yang sedang dibangun bersama 5 partai dan versinya Pak Nurdin justru inisiatornya adalah ini Pak Erlangga. Jadi kalau kita kemarin sempat berpikir itu apakah itu PAN yang berinisiatif atau Pak Jokowi, tapi kalau versi ini katanya ya justru punya ide itu adalah Pak Erlangga, yaitu Ketua Golkar, yang punya ide menggabungkan antara koalisi yang sudah dibangun PKB dengan Gerindra dengan Golkar, PAN, P3. Ini mau digabung, itu Pak Erlangga katanya. Versi Nurdin Halid. Nah, menurut Nurdin Halid itu lebih baik cukup besar ini saja dimatangkan. Artinya dia secara tidak langsung, secara tersurat tadi mengatakan PDIP jangan ikut-ikut ya, gitu. Ya dia alasannya apa? Karena begitu PDIP ikut itu agak sulit. Karena apa? PDIP kan sudah punya harga mati bahwa dia sebagai partai yang punya tiket sendiri itu untuk menyalonkan presiden, itu kan sudah menentukan bahwa calon presidennya harus dari PDIP. Lah, ini kalau digabung itu kan kelihatannya sulit. Karena di kelompok besar ini, koalisi besar ini juga sudah punya kelihatannya itu kan sudah hampir fix Prabowo jadi calon presidennya. Nah, kata Pak Nurdin daripada sulit ya, lebih konkret. Koalisi besar ini tetap mematangkan kerjasamanya dan segera memutuskan siapa yang jadi presiden dan siapa wakil presidennya. Lah, PDIP yang kebetulan punya tiket sendiri itu fokus saja di internal PDIP. Dan PDIP lebih gampang karena apa? Keputusan soal itu hak prerogatif Bu Mega. Ketika Bu Mega memutuskan,
Enak, mau tiketnya sudah ada. Maka Nurdin Halid mengatakan, lah PDIP lebih baik sendiri. Oke. Nah, ini yang terjadi. Saya juga sepakat. Ini menarik dan akan lebih mencairkan situasi nanti. Dan dugaan saya, kalau PDIP itu nanti sudah fix maju sendiri, dan itu tidak ada masalah bagi PDIP, memutuskan si A, si B sebagai presiden dan calon wakil presiden. Dan kok kelihatannya kansnya besar, peluangnya besar. Loh, ada kemungkinan partai lain yang saat ini sudah utek-utek mau bikin koalisi itu bisa jadi ada yang nyebrang ke PDIP loh. Oh, biasa kan? Dalam konstelasi politik kan bisa saja. Bahkan ada yang memprediksi bisa jadi, tapi ya ini mungkin kecil kemungkinan, tapi bisa jadi, namanya dalam politik. Nasdem tahu-tahu angkat kaki dari koalisi yang dia akan bangun. Ya mohon maaf kalau ini terjadi, ya Anies yang dikejari ini. Nasdem bisa jadi pelan-pelan tahu-tahu menggeser dirinya ke koalisi besar, ada misal, atau ke PDI. Itu mungkin terjadi. Karena apa? Nasdem yang menginisiasi terjadinya koalisi perubahan yang akan membawa Anies itu kan sampai sekarang masih banyak sekali problem. Belakangan kita tahu, ya, Nasdem sendiri itu kan mulai ditinggalkan oleh beberapa kadernya yang tidak sepakat dengan keputusan itu. Beberapa kader Nasdem pindah. Yang belakangan ini muncul, yang mungkin akan mengganggu juga kekuatan poros perubahan ini Demokrat. Dengan keluarnya Anas Urbaningrum dari Sukamiskin, yang sekarang sudah mulai melakukan safari dan pemanasan, kita kan sudah tahu arahnya. Anas kelihatannya tetap tidak bisa merelakan untuk tidak melakukan apa-apa. Bahasa dia, ini bukan saya ingin balas dendam, bukan saya ingin melakukan perlawanan, tapi saya ingin memperjuangkan sebuah keadilan. Kan begitu, dia begitu keluar dari Sukamiskin ini mengatakan gitu. Artinya apa? Ini sinyal bahwa Anas akan melakukan sesuatu. Dan kalau Anas melakukan sesuatu, ini AHY bisa potang-panting, ini SBY bisa potang-panting, gembos akhirnya. Lah kalau situasi gembos seperti itu, bisa jadi Surya Paloh, bisa jadi Nasdem berpikir pragmatis, oportunis, nggak jadi gitu loh. Kan sekarang kan poros utamanya kan Nasdem, tapi Nasdem akan terus membiayai di sini, akan terus memegang ini kan kalau ada peluang. Tapi kalau nggak ada peluang bisa jadi. Maka kalau ini terjadi bisa jadi nanti konstelasinya adalah PDIP plus berhadapan dengan koalisi besar. Meskipun nanti anggotanya bisa berubah-ubah, bisa jadi anggotanya PDIP tidak hanya PDIP sendiri, bisa jadi tadi Nasdem bergabung ke PDIP atau Nasdem pindah ke ke koalisi besar, atau dari anggota koalisi besar nggak nyaman, bisa jadi PKB misalnya. PKB itu kan kalau memang koalisi besar itu terwujud, Muhaimin adalah orang yang kemungkinan akan mengalami kekecewaan besar. Karena apa? Kalau koalisi besar yang terjadi, Muhaimin jadi calon wakil presiden Prabowo itu kecil kemungkinan. Nah, menurut saya mohon maaf, saya tidak mengecilkan hati PKB ya. Tapi kalau analisa saya kecil kemungkinan. Dan bisa jadi kalau sudah terjadi seperti itu, karena PKB itu kan sudah jauh-jauh hari membangun komitmen dengan Gerindra. Nah kalau ini terjadi kan PKB merasa dikhianati. Kalau dikhianati bisa jadi PKB juga akan membatalkan itu dan pelan-pelan bergeser ke PDIP. Nah kalau Muhaimin atau PKB bergeser dengan PDIP, ini akan menjadi mengkristal seperti peta yang selama ini terjadi, bahwa PDIP itu nyaman bersamaan dengan NU atau bersama dengan PKB yang basisnya itu sama-sama basis tradisional. Dan ini terus terang kita, kalau ini terjadi, kita nggak usah terpaku lagi pada elektoral yang selama ini terjadi. Ini kalau peta ini sudah cair, nanti survei-survei yang akan mendatang itu akan menyesuaikan dan hasilnya akan menyesuaikan. Artinya apa? Ketika PDIP sudah memutuskan siapapun calonnya, itu nanti mesti akan punya elektabilitas tinggi. Kalau ini persoalannya itu kan kayak Ganjar sekarang agak menurun, Mahfud juga belum muncul, itu kan memang belum ada yang PDI belum mengambil keputusan. Kalau suatu ketika PDI mengambil keputusan bahwa yang diajukan itu adalah Ganjar Mahfud atau Mahfud Ganjar di situ, itu bisa besar loh.
Banjar yang kemarin kena sedikit masalah kaitannya dengan bola itu, ini bisa utuh lagi loh kalau PDI sudah memutuskan. Karena lagi-lagi saya katakan PDI itu tetap saat ini punya power dalam kekuatan politik yang paling besar. Oke, jadi tadi kita kembali ke tadi bahwa kalau ini terjadi menarik, berarti ada koalisi besar minus PDIP. Dan saya tadi mengatakan ini akan kemungkinan bakal terjadi, kelihatannya lebih potensial terjadi karena alasan tadi. Golkar sendiri yang ada di kelompok koalisi besar, bahkan kalau tadi klaimnya Nurdin Halid ada sebagai inisiator, kan kelihatannya nggak nyaman. Tidak nyaman ketika PDIP bergabung. Dia lebih menyarankan PDI yang punya tiket sendiri itu lebih baik maju sendiri. Dan saya termasuk sepakat ini. Saya pikir kalau sudah ada pernyataan seperti itu, PDI juga tersinggung lah, saya pikir, tersentuh harga dirinya lah. Masa sudah dikatakan lebih baik jangan terus mau, sudah saya yakin PDI nggak mau. Bu Mega denger itu, saya yakin wah ini semangat bentengnya keluar, bisa jadi nanti segera keluar rumah dan nyudruk kemana-mana ini. Dan ini akan baik-baik saja ketika tadi terjadi dua koalisi ini, karena koalisi ini dalam suatu frekuensi, yaitu sekarang kan frekuensinya adalah partai yang tergabung dalam pemerintahan Jokowi. Dan kalau ini terjadi, saya pikir Pilpres 2024 akan adem, karena di sini tidak ada kristalisasi politisasi agama. Yang ada adalah nanti masing-masing calon, masing-masing kelompok koalisi menampilkan apa sih program mereka, apa sih yang akan mereka lakukan setelah memimpin nanti kalau menang. Memang kalau bisa lah, janganlah ada politisasi agama, ada politik identitas, itu ngeri itu. Karena nanti akan membuat kita itu tidak berpikir jernih. Kita akan memilih seorang calon hanya karena emosi sektorial, karena kita dibakar semangat kesukuannya, semangat primordialnya, itu nggak bagus. Sehingga kita tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa berpikir sehat untuk memilih orang yang terbaik, yang orang yang kita yakini bisa merepresentasikan kepentingan kita di masa mendatang. Tapi lebih karena apa? Emosi primordial, ini nggak bagus. Makanya menyedihkan kalau dulu pernah terjadi seperti itu. Dan kalau bisa 2024 nanti jangan terjadi lagi politik primordial atau politik identitas, itu jangan terjadi. Oke, saya pikir kita perlu menunggu ya. Intinya, jadi dalam konstelasi sekarang ini muncul baru lagi tadi politik koalisi besar dan koalisi jumbo. Kelihatannya yang jumbo ini tidak terlalu digendaki. Maka kemungkinannya adalah PDI harus berjalan sendiri. Dan untuk demi harga diri, kalau melihat ini di sini sudah semangat lebih baik jangan, kelihatannya PDI akan berpegang marwahnya, berpegang pada harga dirinya, lebih baik maju sendiri. Toh tiket sudah ada. Toh tidak perlu membangun koalisi demi sebuah tiket, karena tiket sudah ada di kantongnya Bu Mega. Tinggal kapan Bu Mega mengeluarkan tiket itu. Kita tunggu bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.